Jadi jangan main-main. Udah tahu zalim kok dibantu. Udah tahu salah kok dibela. Udah tahu ijazahnya ijazah palsu, tidak bisa membuktikan keasliannya, kok dibela. Siapapun yang membelanya padahal dia tahu bahwa itu adalah orang yang tidak benar. Maka kalau kita berlandaskan hadis Nabi ini, dia telah keluar dari Islam, dia telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat para pembela ijazah palsu ini, hadirin, kita lihat mereka ngomongnya itu seperti ada beban, ngomongnya itu seperti ada sesuatu yang menekan hati sanubarinya. Kenapa? Karena memang salah. Dan Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan di dalam salah satu riwayatnya, kata Rasulullah, fa innal khaira mutmainnatun, karena sesungguhnya kebaikan itu menenangkan jiwa, wa inna syarra ribatun, dan sesungguhnya dosa itu merupakan sesuatu yang menggelisahkan. Maka jangan aneh apabila kita lihat para pembela orang yang menggunakan ijazah palsu untuk melanggengkan kekuasaannya. Para pembelanya dilihat dari cara berbicaranya seperti ada kegelisahan di dalam dirinya. Apa hukumnya melamar kerja pakai ijazah palsu? Dapat gaji, gajinya haram. Dapat pensiun, pensiunnya haram. Dapat tunjangan, tunjangannya haram. Dapat SPPD, SPPD-nya haram. Ulama kondang asal Jawa Barat, Ustadz Fahmi Al-Anjatani, menyebut bahwa para pembela ijazah palsu sudah keluar dari Islam. Lah, kok bisa begitu? Hal itu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang berjalan dengan orang yang dolim untuk membantu kedolimannya, padahal dia tahu yang ditolong itu adalah orang yang dolim, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Nah, itu kata Nabi. Wih, serem kan? Makanya tobat. Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan Quran surah Al-Maidah ayat kedua ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah engkau dalam kebaikan dan ketakwaan, serta janganlah engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, diantaranya beliau kemudian mengutip salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana bunyinya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man masya ma'a zalimin liyu'ayyinahu, barang siapa yang berjalan bersama orang yang zalim untuk membantu kezalimannya, wa huwa ya'lamu annahu zalimun, padahal dia tahu bahwa yang ditolongnya itu adalah orang yang zalim, faqad kharaja minal islami, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main. Udah tahu zalim kok dibantu. Udah tahu salah kok dibela. Udah tahu ijazahnya ijazah palsu, tidak bisa membuktikan keasliannya, kok dibela. Siapapun yang membelanya padahal dia tahu bahwa itu adalah orang yang tidak benar. Maka kalau kita berlandaskan hadis Nabi ini, dia telah keluar dari Islam, dia telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat para pembela ijazah palsu ini, hadirin, kita lihat mereka ngomongnya itu seperti ada beban, ngomongnya itu seperti ada sesuatu yang menekan hati sanubarinya. Kenapa? Karena memang salah. Dan Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan di dalam salah satu riwayatnya, kata Rasulullah, fa innal khaira mutmainnatun, karena sesungguhnya kebaikan itu menenangkan jiwa, wa inna syarra ribatun, dan sesungguhnya dosa itu merupakan sesuatu yang menggelisahkan. Maka jangan aneh apabila kita lihat para pembela orang yang menggunakan ijazah palsu untuk melanggengkan kekuasaannya. Para pembelanya dilihat dari cara berbicaranya seperti ada kegelisahan di dalam dirinya. Apa hukumnya melamar kerja pakai ijazah palsu? Dapat gaji, gajinya haram. Dapat pensiun, pensiunnya haram. Dapat tunjangan, tunjangannya haram. Dapat SPPD, SPPD-nya haram. Uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semuanya. Karena pintu masuknya haram. Sebetulnya ada orang yang layak, tapi karena ini menipu, pakai ijazah palsu, nilainya tinggi, yang jujur tadi kalah. Akhirnya dia zalim kepada orang, menganiaya orang lain. Hidup ini sementara.
lulus PNS umur 30, pensiun umur 30, pensiun 60, cuman 30 tahun makan duit haram. Tapi di neraka jahanam khalidina fiha abada. Jangan pernah. Ibu, jangan kasih anak beli ijazah palsu. Saya pulang dari Maroko bawa ijazah 2. Dari Mesir LC, dari Maroko DESE, Diplom Etudes Superior Approfondi. Ikut tes PNS. Kata kawan saya, ayo kita menghadap ke pejabat di atas. Mudah-mudahan kau lulus. Saya sampaikan ke emak saya. Apa kata emak? Jangan. Kau jangan curang. Aku tak mau kau buat haram. Nanti kau makan haram. Kalau kau lulus, lulus karena Allah. Rezeki tak berpintu. Tidak pakai lobby-lobby. Tidak pakai sogok. Lulus. Meninggal emak saya 2019. 2019 pun saya keluar juga dari PNS. Seakan-akan PNS itu untuk dia karena doa dia. Sampai hari ini masih hidup. Rezeki tak berpintu. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kerja harta haram, karena makanan haram tak tertolong di akhirat. Dapat gaji, dapat duit, belikan makanan, belikan lontong, belikan ayam goreng, belikan daging. Masuk ke dalam piring, disuap ke mulut, menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Ditimbang badan kita di akhirat, berat kau 50 kilo, yang halal cuma 10 aja. 30 tahun makan haram. Tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza. Disuapkan anak-anak yang lugu-lugu, anak-anak yang jujur-jujur, anak-anak yang hijau-hijau, anak yang baik-baik, dikasih makan haram. Otaknya rusak. Sepiring nasi haram berubah menjadi setetes darah haram. Setetes darah haram masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Ya silakanlah sekarang, sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, udahlah, kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara ya. Berarti saya di dalam sekitar 5 jam pemeriksaan, saya ada 25 pertanyaan seputar tentang postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Nah, saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 kalau tidak salah itu. Hanya sekedar itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara-acara formal itu aja. Polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyudutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu. Akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret. Ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Nah, kalau dasar keyakinan kenapa saya mengatakan itu asli, itu kan sudah saya sampaikan juga di beberapa kesempatan bahwa saya mengatakan itu asli karena itu foto itu pernah diposting oleh UGM sebagai sumber dari ijazah itu kan. Di 2022 itu pernah diposting oleh UGM, identik dengan yang dikeluarkan oleh UGM. Itu yang membuat saya menulis bahwa itu asli gitu.